Oke, seperti inilah penampakan beberapa parameter yang terbaca oleh OBD monitor pada mobil kita ya. Mudah-mudahan parameter-parameter ini membantu kita untuk early warning system kalau ada beberapa parameter yang mungkin sudah melewati batas ambang sebelum terjadinya kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Arif Aprizal. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi kehidupannya. Oke, pada kali ini kita akan melakukan sebuah unboxing sebuah OBD2 monitor ya. Apa sih fungsi alat ini? Bagaimana cara settingnya? Terus bagaimana kita melakukan pemantauan terhadap alat ini? Ikutin terus karena kita sedang ada di segmen aktif, aku dan otomotif. Check it out. Oke, apa sih sebenarnya fungsi dan manfaat dari OBD2 atau OBD2 ini? OBD2 ini adalah sebuah alat untuk membantu kita melakukan scanning terhadap sistem komputerisasi atau ECU pada mobil atau kendaraan kita. Nah, dengan membaca sistem komputerisasi tersebut, kita akan mengetahui beberapa parameter yang biasa kita bisa pantau tuh. Contohnya bagaimana voltase atau tegangan aki, bagaimana RPM, bagaimana kecepatan, bagaimana juga terkait dengan suhu pada cooling system kita, pada mesin. Selain itu, beberapa alat OBD2 ini atau OBD2 ini memiliki fungsi yang lebih advance ya. Dia mampu mendiagnosis ketika ada error-error yang terjadi pada beberapa sensor yang ada dalam kendaraan kita. Selain mendeteksi error yang ada, si OBD2 scanner juga bisa menghapus beberapa error atau mereset error sehingga kembali berfungsi normal lagi. Untuk OBD sendiri ini terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama itu kita biasa sebutnya OBD monitor, yang fungsinya terbatas hanya mampu untuk memonitor beberapa parameter penting dari sistem komputerisasi pada kendaraan atau mobil kita. Yang kedua adalah OBD scanner, yang fungsinya selain memonitor parameter tadi, OBD scanner juga mampu melakukan diagnosa apabila terjadi error pada sistem komputerisasi atau sensor yang ada pada kendaraan kita. Selanjutnya akan dilakukan reset atau cleaning terhadap error tersebut sehingga fungsi dari sistem komputer kita bisa kembali normal. Nah, untuk OBD monitor sendiri ada beberapa jenis ya. Seperti yang saya beli ini, OBD monitornya itu jenisnya terdapat ada monitor kecil yang bisa kita taruh di kaca atau dashboard kita pengemudi sehingga kita bisa mudah melihat parameter itu saat kita berkendara. Atau ada lagi yang lebih murah, itu bisa dibaca melalui aplikasi pada handphone, tapi ini tentu saja tidak praktis karena ketika kita berkendara kita harus, kalau kita mau melihat parameternya kita harus melihat handphone. Nah, untuk OBD sendiri, OBD monitor ini kita pakai yang 7 pin ya, untuk kita colokkan kepada OBD port pada masing-masing kendaraan kita yang letaknya berbeda. Nah, untuk contoh kasus mobil saya ini yaitu Chevrolet Spin LTZ, posisi OBD portnya itu ada di bawah dashboard pengemudi ya, yang itu dekat gas. Nah, ini kita tinggal colokkan saja, itu tinggal colokkan, dipaskan antara portnya ya, jangan sampai salah karena kalau salah tentu aja nggak bisa masuk, atau kalau dipaksa nanti pinnya bisa patah, malah repot ya. Jadi kita pasang sesuai dengan portnya. Setelah kita pasang, nah otomatis si monitor langsung ngebaca sistem ECU ya. Nah, untuk permulaannya kita akan melakukan setting
Tentu saja yang paling awal adalah setting dari sisi bahasa dan lain-lainnya. Sebelumnya kita nyalain dulu ya, supaya kalau nyala, mesin nyala, nanti beberapa parameter dari kendaraan bisa kita baca. Oke, langsung aja kita melakukan setting pada OBD monitor yang akan kita pasang di jendela. OBD monitor ini bisa dipasang di kaca depan seperti ini, atau dia juga bisa ditempel di dashboard ya. Dia dikasih juga dudukan untuk di dashboardnya. Nah, kita sekarang bisa langsung memulai setting. Pertama, ada beberapa pilihan bahasa yang bisa kita pilih. Tentu saja yang paling familiar di antara beberapa opsi pilihan, karena tidak ada bahasa Indonesia, kita pilih bahasa Inggris. Kita pilih kilometer per jam ya. Secara umum kita menggunakan parameter tersebut. Kita tunggu instalasinya beberapa detik ya, sambil dia mencoba membaca dari sistem ECU kita. Nah, inilah tampilan dari OBD monitornya. Yang pertama kita set adalah display yang mau kita pilih ya. OBD monitor ini memberikan pilihan beberapa display, contohnya misalnya display berbagai macam parameter yang ditampilkan semua seperti ini, huruf kecil, atau yang lebih seperti speedometer. Kembali lagi ini sesuai selera pengemudi ya. Kalau saya lebih cocok yang ini. Dan ini yang ditampilkan hanya speedometer, lalu juga ada RPM. Lalu saya memilih untuk menampilkan adanya tegangan dari aki, lalu juga ada suhu dari cooling system dan suhu pada mesin. Kenapa saya menampilkan itu? Karena ini menurut saya yang lebih penting untuk menghindari terjadinya overheat yang tidak kita ketahui gejala awalnya, termasuk juga untuk menghindari dropnya atau tidak stabilnya tegangan aki yang menjadi penyuplai sistem kelistrikan pada sistem komputer kita. Karena kalau tegangan tidak stabil, tentu saja menyebabkan kerusakan pada beberapa sistem elektronik atau komputerisasi yang ada pada mobil kita. Yang umumnya terjadi biasanya adalah modul ABS tuh, terutama pada mobil-mobil Amerika atau Eropa. Contohnya di saya beberapa mobil yang pernah saya amati, misalnya contohnya Ford gitu, baik EcoSport atau Fiesta, termasuk juga di Chevrolet gitu. Jadi ini penting untuk kita mengetahui kestabilan dari tegangan aki untuk mensuplai kelistrikan, dan juga mengetahui suhu pada cooling system dan mesin kita, sehingga sebelum terjadinya overheat kita bisa aware dan bisa mengistirahatkan mesin sejenak untuk menurunkan suhu pada cooling system dan mesinnya. Selanjutnya kita bisa melakukan setting pada OBD monitor ini ya. Contohnya adalah sistem early warning system atau alarm yang mau kita set. Ya kayak tadi contohnya kita bisa sistem misalnya untuk cooling systemnya nih. Kalau kita menganggap misalnya di forum-forum kita tahu bahwa overheat akan terjadi kalau suhu mesin mencapai 104 derajat. Nah, kita bisa set tuh early warning systemnya misalnya di 90 atau bahkan 95 derajat. Ketika itu tercapai suhu tersebut, maka akan bunyi, sehingga bisa bikin atensi kita sebagai pengemudi untuk melihat, memantau suhu dari mesin atau cooling system kita supaya tidak overheat. Begitu juga mengenai misalnya alarm kecepatan, sehingga kita nggak terlena dengan saking asiknya kita nyetir mobil ya. Nggak ada, biasanya kan yang ngingetin penumpang nih, kalau pas lagi sendiri nggak ada yang ngingetin. Nah, ini bisa jadi pengingat, misalnya kita set alarm speed maksimal di 120, ketika di atas 120 dia akan bunyi, kita akan memelankan lagi tuh kendaraan kita. Termasuk juga misalnya kalau tegangan akinya nggak stabil tuh, kalau tegangan aki nggak stabil, sering terjadi alarm sering bunyi, maka kita selesai berkendara bisa langsung mengecek performance aki. Kalau memang dianggap sudah tidak perform lagi, kita bisa segera ganti sebelum hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Contohnya kerusakan pada sistem kelistrikan di berbagai modul, biasanya di ABS modulnya atau ada TCM modulnya dan sebagainya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Hal ini penting buat kita sebagai pemilik mobil untuk memiliki OBD monitor untuk memantau beberapa parameter yang kita anggap penting pada kendaraan kita sebelum terjadinya kerusakan. Terima kasih. Terima
Terima kasih telah menonton. Silahkan klik video selanjutnya ya.